Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan untuk belajar. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan belajar tentang fikih muamalah. Cuman judulnya agak berbeda, fikih muamalah kontemporer ya. Judulnya gimana Pak? Fikih muamalah zaman now. Fikih muamalah zaman now. Baik. Sudah keluar laptop saya? Belum. Oh, siap. Karena kajian kita agak teoritis, maka saya memaksakan diri pakai laptop ya, biar nanti bisa lebih memahamkan. Cukup? Sudah? Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa premis yang nanti coba kita akan simpulkan, dan nanti Anda kasih penilaian ini benar atau salah. Yang pertama, Al-Quran atau dalil itu terbatas. Dalil itu terbatas. Nih. Anda setuju atau tidak? Dalil itu terbatas. Artinya Al-Quran itu terbatas, Sunnah itu tidak terbatas. Setuju atau tidak? Ya? Kurang paham. Terbatas itu berarti tidak berkembang. Al-Quran itu tidak berkembang, Sunnah itu tidak berkembang. Tidak ada sesuatu yang baru. Setuju atau tidak? Setuju ya. Konsekuensi dari keyakinan kita bahwa wahyu tidak turun setelah Nabi SAW wafat, maka kita meyakini dalil itu terbatas. Kalau Anda meyakini dalil tidak terbatas, nanti seperti orang Syiah yang mereka menganggap masih ada peluang Al-Quran baru, atau seperti orang Ahmadiyah yang mereka masih menerima adanya Al-Quran yang baru buatan Mirza Ghulam Ahmad. Sebagaimana hadis juga terbatas, sehingga tidak ada hadis yang baru sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalil terbatas. Sementara kasus tidak terbatas. Kasus tidak terbatas. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa setuju? Realita di lapangan mengatakan demikian. Kita bisa melihat yang namanya kasus di tengah manusia, di tengah masyarakat itu selalu berkembang. Hari ini ada kasus, besok ada kasus, besok lagi ada kasus. Cuman trennya beda-beda ya. Kalau dulu GoPay lagi rame, sekarang GoFood bikin rame. Kemudian nanti ke depannya masalah pemilu bikin rame ya. Dan kita akan selalu bikin rame dengan berbagai macam pembahasan yang ada di masyarakat. Baik, sehingga kasus tidak terbatas. Selanjutnya, karena kita mau membahas tentang fikih muamalah zaman kontemporer, zaman now, berarti kita akan menelusuri bagaimana cara penyelesaian kasus yang tidak terbatas. Kalau dalil terbatas, sementara kasus tidak terbatas, bagaimana cara dalil menyelesaikan kasus? Nah, yang jadi pertanyaan ini kan, lalu bagaimana dalil itu bisa menyelesaikan kasus? Sementara dalil terbatas dan kasus tidak terbatas. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan alam? Apa yang dimaksud dengan alam? Alam adalah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba, atau dalam kitabnya Qawaidul Arba, kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dalikal alam. Oh, bukan Qawaidul Arba, di Kasfus Subhat. Semua yang selain Allah adalah alam, dan saya salah satu bagian dari alam. Baik.
Maka Islam sebagai rahmatan lil alamin, berarti Islam adalah rahmat bagi apa? Semua makhluk. Islam adalah rahmat bagi semua makhluk. Dan kapan makhluk Allah itu ada? Kapan makhluk Allah itu ada? Atau sampai kapan makhluk Allah itu ada? Sampai kiamat. Ketika kiamat makhluk masih ada nggak Pak? Masih, tapi mereka dibinasakan sesaat. Kemudian nanti diciptakan lagi oleh Allah sebagaimana penciptaan yang pertama. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana aku mulai penciptaan kalian, kalian akan dikembalikan seperti itu. Baik. Karena Islam rahmatan lil alamin, maka syariat Islam yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku sampai apa? Sampai kiamat. Sampai selama makhluk itu masih punya tugas untuk beramal. Karena itu Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman manusia belum kenal HP, ya, manusia belum kenal teknologi, nanti Islam itu akan tetap berlaku sampai manusia menjalani kiamat. Maka syariat Islam yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi SAW, kita meyakini berlaku sampai akhir zaman. Baik. Prinsip yang perlu dipegangi ini. Terus bagaimana cara Islam dalam menyelesaikan kasus? Kesimpulannya hadirin makan Allah, kasus tidak terbatas. Tapi, nah ini ya, jenis kasus terbatas. Baik. Jenis kasus terbatas. Kalau cabang kasus tidak terbatas, tapi kasus utamanya terbatas. Sehingga kasus baru dikembalikan kepada jenis kasus lama untuk disimpulkan dalil, untuk disimpulkan hukumnya. Baik, dalil berlaku untuk kasus atau jenis kasus yang ini sudah ada sejak masa silam. Di zaman Nabi SAW sudah ada. Kasus-kasus yang baru yang tersebar di masyarakat nanti dikembalikan kepada jenis kasus yang ada di zaman Nabi SAW. Kemudian dari situ kita bisa simpulkan berdasarkan dalil yang ada, apakah ini boleh atau tidak. Makanya hadirin makan Allah, masa 23 tahun itu di mana Allah menurunkan Al-Quran dan Nabi SAW menyampaikan hadisnya, sehingga masa diturunkannya wahyu, di saat yang sama Allah menciptakan kasus terjadi di masyarakat yang jenis kasus ini nanti turunannya akan ada sepanjang zaman sampai kiamat. Sehingga bagian dari kuasa Allah, Allah tidak hanya menurunkan syariat yang dia berlaku bagi umat di masa itu, tapi Allah juga menciptakan kasus yang kemudian oleh Allah diturunkan syariatnya, dan selanjutnya kasus ini bisa dijadikan sebagai acuan. Jika ada kasus yang serupa di masa mendatang, kembalikan kepada kasus ini. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat. Karena itu kenapa ada pertanyaan sahabat A, ada pertanyaan sahabat B, ada kasus antara sahabat A dan C, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ada kasus demikian-demikian. Itu semuanya takdir Allah. Dan takdir Allah di masa 23 tahun itu mengiringi ayat-ayat yang Allah turunkan, dan nantinya itu dijadikan sebagai acuan sampai kiamat. Luar biasa. Kita semakin yakin bagaimana kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya. Karena itulah dalam kajian masalah fikih kita mengenal ada istilah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu syaratnya ada 3 ya. Kasus asal, atau kalau ini tadi kita sebut jenis kasus. Kemudian ada kasus cabang. Kalau ini kita sebut dengan kasus
pengembangan tadi ya. Apa tadi? Kasus yang tidak terbatas tadi. Kemudian ada illah, latar belakang adanya hukum terhadap kasus. Baik. Qiyas bisa terjadi jika ada kasus asal atau jenis kasus, lalu ada kasus baru yang belum ada di masa silam. Kemudian ada kesamaan latar belakang antara kasus asal dan kasus cabang. Kemudian dari situ kita bisa simpulkan berarti kasus cabang ini hukumnya demikian karena dia disamakan dengan kasus asal yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu metode qiyas. Cara berpikir metode qiyas adalah pemahaman di atas. Bahwasanya dalil itu terbatas, sementara kasus tidak terbatas. Tapi kita perlu ingat jenis kasus terbatas. Dan Allah menurunkan Al-Quran untuk umat yang hidup di zaman Nabi SAW sampai kiamat. Sehingga sekalipun ada jenis kasus yang terjadi dan itu belum pernah ada di zaman Nabi SAW, bisa diadili dengan dalil yang sudah diturunkan oleh Allah 14 abad di masa silam dengan menggunakan metode qiyas. Tayyib. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah? Baik. Ini prinsip yang kita bisa gunakan ketika kita ingin membahas masalah kontemporer. Dari sinilah kenapa para ulama bisa memberikan fatwa seputar masalah kontemporer. Meskipun kalau merujuk kepada literatur di masa silam itu belum ada, karena fatwa yang mereka sampaikan itu menggunakan metode qiyas. Kalau dulu para ulama sudah ngasih keterangan A, B, C, kita tinggal tiru saja. Jika ada kasus yang semisal, maka nanti hukumnya tinggal disamakan. Kata orang, sejarah itu berulang. Dan Allah Maha tahu tentang kondisi manusia. Sehingga tidak mungkin Allah kondisikan manusia yang itu jawabannya tidak ada dalam dalil. Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Itu tidak mungkin. Pasti semua jawabannya ada. Cuman alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kita belajar, semoga dengan itu mengikis ketidaktahuan kita setahap demi setahap, sehingga kalau kita menjumpai satu kasus yang baru, bisa kita berikan jawaban sesuai dengan apa yang kita pahami. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, dalam kajian fikih ada yang diistilahkan para ulama dengan takyif fikih. Ada yang diistilahkan dengan para ulama dengan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Pendekatan fikhiyah untuk memahami kasus agar bisa diberi hukum, agar bisa disimpulkan hukumnya, bukan diberi ya, disimpulkan hukumnya. Baik. Sebagai contoh, misalnya ada kasus apa Pak? Misalnya e-money misalnya. Ada kasus e-money. Maka kalau kita ditanya, Pak Ustadz, apa hukum e-money? Nah, pertama yang harus kita lakukan apa? Mengenal e-money. Mengenal apa itu e-money. Ini pertama. Selanjutnya, setelah kita mengenal e-money, apa yang kita lakukan? Mereka akan melakukan takyif fikih. E-money dengan pengertian yang ada di masyarakat ini, kira-kira pendekatan fikihnya seperti apa? Selanjutnya melihat dalil. Baru setelah itu disimpulkan hukumnya. Baik. Ini 4 tahapan yang kira-kira dilakukan oleh para asatidzah ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari para jamaah seputar kasus kontemporer. Jadi dia akan kenali dulu kasus kontemporer ini, latar belakangnya seperti apa, hakikatnya seperti apa. Kemudian setelah itu dia akan melakukan pendekatan takyif fikih. Oh, kalau kayak gini ini lebih dekat kepada utang piutang. Berarti akadnya akad qorot. Nah, kalau ada qorot, akad qorot itu konsekuensinya apa saja? Boleh nggak ada diskon di situ? Terus misalnya dia dikasih harga yang berbeda,
Nah, selanjutnya baru dikasih kesimpulan hukum. Baik. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya lewat WA, nah, dia upload video, Pak Ustadz hukumnya gimana Pak Ustadz? Nah itu langkahnya ditambah lagi, download videonya ya. Itu kalau kuotanya habis harus beli dulu kan gitu ya. Nanti setelah itu baru didengarkan dengan baik, dipelajari ya, tahapannya lebih panjang. Makanya kita sarankan kalau tanya jangan lewat WA, apalagi cuman pasang poster, tolong dipelajari ini Ustadz posternya. Nah, itu download dulu. Modal dulu ya. Penanya enak saja, tinggal lempar, nunggu jawaban. Mana Ustadz kok jawabannya belum ada ya. Urgent Ustadz ya. Kami tunggu segera. Di WA bolak-balik Pak, belasan kali nggak ada jawabannya. Baik. Itulah nasib para ustadz ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat seperti ini kita bisa menghargai bagaimana al-juhdun al-kabir ya, perjuangan yang besar yang dilakukan seperti Al-Ustadz Dr. Irwandi, Ustadz Arifin Badri, kemudian asatidah yang lainnya yang mereka ingin serius belajar masalah kontemporer. Dan di grup asatidah itu ada banyak multaqah ya, ada banyak grup-grup yang mereka kadang ribut membahas masalah yang ada di masyarakat. Karena mereka ingin memberikan jawaban kepada masyarakat. Mereka itu merasa sayang, kasihan kalau masyarakat itu bingung. Meskipun mereka sendiri juga bingung ya. Cuman bingungnya kita dengan bingung yang ada di masyarakat beda. Kalau bingung yang ada di masyarakat kan bingung yang bercampur dengan kepentingan ya. Saya harus segera melakukannya. Kalau enggak mungkin ada hal yang saya harus kehilangan peluang. Ini Pak Ustadz tolong segera dijawab ya. Sudah deadline hari Selasa harus bayar. Gimana ini hukumnya? Udah. Itu kalau ustadznya lagi sibuk, pas lagi sakit nggak bisa jawab ya. Nanti kita kadang nggak jawab juga kasihan. Wah ini kasihan belum dijawab ya. Itu contoh bagaimana perjuangan mereka untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dengan harapan agar mereka tidak bingung. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kita saja kalau pas lagi tersesat di jalan, Anda mencari alamat lalu tanya orang, Pak alamat ini di mana? Lalu orang yang Anda tanya bisa ngasih tahu dengan sangat jelas. Kira-kira kita berterima kasih tidak? Kita sangat berterima kasih, bersyukur. Andaikan kita bisa ngasih hadiah, kita akan kasih hadiah. Nah, bahkan sampai pun andaikan dia minta bayaran, kita akan kasih bayaran. Tapi kalau yang kita tanya dia bingung, wah saya juga nggak tahu Pak, bukan orang sini, kita masih terasa sedih. Itu padahal cuman salah alamat Pak, tanya masalah alamat. Kalau kesasar nggak dosa. Apalagi kalau kita ditanya masalah hukum. Sehingga kadang kita merasa pengen kita jawab, tapi mungkin waktunya belum ada, atau kesempatan untuk mengkajinya terlalu panjang sehingga belum bisa dijawab segera, butuh proses yang lebih lama. Baik, saya akan kasih beberapa contoh bagaimana metode ini diterapkan. Misalnya tentang apa Pak? Kita akan angkat contohnya Pak. Yang sekarang lagi rame Pak, e-money misalnya ya. Baik, e-money ya. Yang pertama tentang hukum e-money. Hukum e-money. Tahapan pertama yang dilakukan oleh para asatidzah adalah mengenal apa itu e-money. Saya tidak perlu cerita karena Anda lebih paham dibandingkan saya tentang masalah e-money. Intinya kita top up ya. Kemudian selanjutnya kita dikasih apa? Satu kartu bukti kepemilikan e-money, dan e-money ini bisa digunakan untuk transaksi di beberapa merchant yang punya hubungan dengan e-money. E-money untuk transaksi apa saja Pak kalau di Jakarta? Tol, 2. Bensin bisa nggak? Beli BBM bisa? Ada pom yang bisa pakai e-money? Ada, bisa tol, bensin, terus apa lagi? Belanja, busway, kereta dan seterusnya. Ada banyak merchant yang bisa kita bayar dengan menggunakan e-money. Baik. Berarti tahap pertama sudah kita lalui ya. Tahap pertama sudah kita lalui. Di posisi ini selesai. Selanjutnya mereka akan melakukan takyif fikih. E-money dengan wujud seperti itu, kira-kira pendekatan yang tepat seperti apa? Ada 3 pendapat tentang status e-money. Pendapat yang pertama,
e-money itu sama dengan wadiah. Akadnya adalah akad wadiah. Karena itu pada waktu Anda top up, maka sejatinya Anda menitipkan uang di perusahaan yang memberikan e-money. Misalnya e-money yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, berarti Anda titip uang di Bank Mandiri. Baik. Nah selanjutnya, karena Anda titip uang di Bank Mandiri, waktu Anda belanja itu sama dengan Anda mengambil titipan tadi. Anda mengambil titipan tadi. Konsekuensinya begini. Kalau ini dipahami sebagai wadiah, berarti di situ ada aturan yang harus dipenuhi. Apa aturannya? Apa aturannya? Uang tidak boleh dipakai. Yang kedua, wajib dijaga, wajib dijaga untuk dikembalikan ke pemilik. Baik. Berarti kalau dia dipahami sebagai akad wadiah, terus pihak yang dititipi ngasih diskon ke kita, boleh nggak diskon itu diterima? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Wadiah itu utang piutang tidak? Wadiah itu utang piutang tidak? Bukan utang piutang. Karena bukan utang piutang, berarti kalau kita menerima hadiah dari pihak yang membawa barang kita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Tidak ada unsur riba di sana. Ini bukan termasuk melanggar larangan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, tambahan itu atau manfaat itu adalah riba. Karena ini bukan utang piutang, ini wadiah. Maka kalau kita pahami wadiah, konsekuensinya ada diskon, silahkan, boleh. Baik. Ini pendapat yang pertama. Saya bercerita pendapat Pak ya, bukan bercerita takyif fikih yang sejatinya. Nanti kita akan tarjih, kita akan berikan mana yang paling kuat. Kemudian pendapat yang kedua, e-money akadnya adalah sama dengan akad sorof. Apa itu akad sorof? Tukar menukar uang. Sehingga di sini maksud akad sorof adalah tukar menukar uang fisik dengan uang digital. Tukar menukar uang fisik dengan uang digital, namun satuannya sama atau jenisnya sama. Baik. Atau bukan namun ya, yang jenisnya sama. Artinya sama-sama bersatuan rupiah. Beda dengan PayPal ya. Kalau PayPal kita transfer rupiah, dapatnya apa? Dolar. Karena satuan PayPal itu dolar ya. Tapi kalau e-money kita transfer rupiah dan yang kita dapatkan saldo dengan satuan rupiah. Baik. Karena akadnya sorof, akadnya tukar menukar uang dengan uang, maka di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Wajib tunai. Tunai dalam arti dua-duanya harus ada bersamaan. Anda store uang fisik, langsung Anda terima uang digital. Wajib tunai. Yang kedua, nilainya harus sama. Sehingga Anda store 30.000, Anda harus wajib menerima 30.000. Jika ada selisih baik pengurangan maupun penambahan, maka selisih ini riba apa? Riba fadl. Kalau ada selisih rupiah dengan rupiah, Anda tukar 100.000 dengan 90.000, maka selisih 10.000 ini apa? Riba fadl. Karena uang dengan uang yang jenisnya sama, jika ditukar wajib sama, tidak boleh ada selisih. Baik, bisa dipahami di sini? Nih. Karena itu konsekuensinya, jika dia disebut sebagai akad sorof dan uang yang ada di e-money itu statusnya adalah uang digital, berarti boleh nggak kita menerima diskon ketika menggunakan e-money? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kenapa tidak boleh? Tidak boleh ada selisih. Diskon itu selisih atau hadiah ketika kita melakukan pembayaran.
Saya top up 100.000, keluar saldo 100.000. Ada selisih nggak? Tidak ada. Terus saya pakai belanja atau saya pakai naik tol, ada diskon 10.000 misalnya. Seharusnya saya bayar 15, saya tinggal bayar 5.000. Boleh atau tidak ini? Baik, saya kasih pendekatan yang lain. Ada orang yang menjual barang dengan harga dolar dan harga rupiah. Lalu dia ngasih ketentuan gini, Bapak kalau beli pakai rupiah, kami kasih harga 3 juta. Tapi kalau Bapak beli pakai dolar, kami kasih potongan 10% dari konversinya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau beli pakai harga rupiah 13.000 atau 13 juta. Tapi kalau beli pakai dolar 1.000 dolar, kami kasih potongan 10%, cukup membayar 900 dolar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Jawabannya, ada unsur ribanya enggak? Enggak ada. Ada unsur gorornya enggak? Ada unsur gorornya enggak? Tidak ada. Ada unsur dolimnya tidak? Tidak ada. Ketika 3 unsur ini tidak ada, berarti kembalikan kepada hukum asal, hukumnya boleh. Riba tidak ada, goror tidak ada, dolim tidak ada, tinggal tersisa halal, gitu ya. Karena hukum asal jual beli itu mubah kecuali jika mengandung 3 hal ini, riba, goror, dan dolim. Selama 3 hal ini tidak ada, berarti hukumnya mubah. Baik, dipahami? Baik. Karena itu kalau kita menggunakan takyif fikih bahwasanya imani itu akadnya sorof, maka hukum diskon di situ mubah. Paham Bapak Ibu? Paham. Ini saya cuma cerita bagaimana cara beristihad ya, yang dilakukan oleh para dokter ya. Saya cuma cerita saja. Kalau Bapak tidak paham, berarti nanti kalau tanya kepada Ustadz, cukup tanya hasilnya saja. Ustadz jawab boleh dan tidak Ustadz. Masalah bagaimana cara Ustadz menyimpulkan boleh dan tidak, enggak jadi urusan kami. Wah, kalau seperti ini caranya, kita akan jadi muqallid selamanya, enggak pernah berkembang nanti. Nah, biar kita itu paham, jangan nyari fatwa hanya di ujung, tapi yang lebih penting proses. Hadirin yang kami hormati, guru saya yang paling dekat dengan saya adalah Al-Ustadz Aris Munandar. Dan beliau menekankan kepada saya, kamu kalau punya masalah jangan tanya. Sehingga saya itu termasuk orang yang sangat jarang tanya kepada gurunya sendiri. Kalau ada yang tanya, saya nguping. Terus kalaupun saya nggak dapat jawaban untuk kasus yang saya punya, saya cari sendiri. Dan itu beliau tekankan agar kita bisa berproses. Sehingga kalau kita dapat fatwa, maka yang kita cari bukan jawaban boleh dan tidak. Fatwa panjang sekali, cuma dilihat kesimpulannya boleh. Wah, Anda cuma lihat judul sama bawah, ya rugi ya. Tengah ini penting. Kalau Anda tinggalkan tengahnya, ilmu kita tidak akan berkembang. Nah, biar kita bisa belajar bagaimana cara mereka menyimpulkan, maka Anda lakukan atau Anda gali bagian tengahnya. Ini bagaimana cara mereka beristihad. Nah, Ustadz Erwandi itu bagus sekali dalam menyampaikan itu. Dr. Arifin juga bagus ya. Makanya prosesnya ini yang kita pelajari. Tapi kalau Anda hanya lihat hasil-hasilnya saja, kata Ustadz ini boleh nggak? Boleh. Kata Ustadz itu nggak boleh. Bingung kita. Ini sama-sama Ustadz. Yang satu muridnya doktor, yang satu doktor. Misalnya ya. Sehingga ketika kita punya latar belakang, bisa memahami bagaimana mereka berproses, ini akan memudahkan kita untuk mentarjih, memilih mana pendapat yang paling mendekati. Baik, ada satu lagi, bahwa emani akadnya adalah qard, utang piutang. Akadnya adalah qard, atau di sini kebalik ya, emani sama dengan qard. Karena akadnya qard, akadnya utang piutang, maka uang boleh dipakai dan wajib dijaga untuk nantinya dikembalikan.
Sehingga ketika akadnya qarad, waktu kita top up, hakikatnya kita sedang memberi utang kepada siapa? Kepada siapa? Pihak penyedia e-money, perusahaan. Misalnya Mandiri, ya berarti kita memberi utang ke Mandiri. Terus Mandiri ngasih diskon, boleh nggak diterima? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena utang yang menghasilkan manfaat. Itu konsekuensi ketika akadnya qarad. Baik. Hadirin yang kami hormati, dari 3 takyif fikih ini akhirnya muncul kesimpulan hukum yang berbeda. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Ustadz Fulan ini hukumnya A, menurut Ustadz Fulan hukumnya B. Karena mereka punya pemahaman yang berbeda ketika melihat e-money. Ada yang mengatakan itu qarad, ada yang mengatakan itu sorof, ada yang mengatakan itu wadiah. Baik. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk mempertimbangkan mana dari 3 hal ini yang paling mendekati untuk e-money? Wadiah, sorof, ataukah qarad? Yang mana Pak? Mana yang paling mendekati? Yang mana? Sorof. Anda memilih sorof. Kenapa sorof? Kenapa sorof? Karena baik, kalau itu kita pahami sebagai sorof. Sorof itu uang ke uang, gitu ya. Sorof itu, jadi sorof adalah uang ke uang. Itu sorof. Berarti yang dikeluarkan uang, yang diterima uang. Sudah? Sementara yang kita serahkan uang fisik, jelas ini uang. Nah selanjutnya, betul nggak uang digital ini bisa disebut sebagai uang? Nah, terus kita perlu belajar apa persyaratan uang. Kapan sebuah alat tukar bisa disebut uang? Di sana ada mata uang, ada uang, beda ya. Kalau mata uang itu identik dengan jaminan yang diberikan oleh negara. Dia resmi, dia dijamin oleh negara. Makanya kenapa Bitcoin tidak bisa disebut sebagai mata uang? Ya nggak ada yang jamin. PayPal tidak bisa disebut sebagai mata uang. Kenapa? Tidak ada negaranya. Ya. Misalnya negara goib, ya, dengan menggunakan mata uang PayPal, nggak ada. Ya. Presidennya siapa kalau negaranya goib, Pak? Ya. Sehingga dia bukan mata uang. Tapi apakah bisa disebut sebagai mata uang? Bisa disebut sebagai uang. Kalau uang pengertiannya adalah alat tukar yang bisa diterima di masyarakat. Kok Anda bisa menyimpulkan pengertian ini dari mana? Itu pengertian berdasarkan urf, berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Karena sesuatu itu jika dia tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada budaya yang berlaku di masyarakat. Uang itu asalnya dari agama atau dari kebiasaan masyarakat? Dari kebiasaan masyarakat. Berarti yang punya definisi mereka. Kalau sholat itu asalnya dari agama, sehingga kalau tidak ada agama orang nggak bisa sholat. Kalau orang tidak ada agama bisa nggak bikin duit? Wah malah rajin Pak bikin duit. Mumpung nggak ada aturan yang melarang, ya. Sehingga uang itu dikembalikan kepada definisi mereka. Apa definisi uang menurut masyarakat? Menurut masyarakat definisi uang adalah alat tukar yang berlaku di masyarakat. Baik, meskipun tidak harus menyeluruh. Sehingga misalnya ada negara yang paling kecil di dunia, anggap Brunei. Brunei mata uangnya apa? Brunei mata uangnya apa? Hah? Saya nggak tahu ini. Pokoknya mata uang Brunei ya, mata uang Brunei. Ketika mereka lompat ke kucing ya di Malaysia, bisa nggak uang Brunei ini dipakai? Nggak berlaku. Anda hanya boleh menggunakan uang ini di negara Anda, sehingga skopnya kecil. Mungkin tidak lebih besar dibandingkan apa misalnya ini daerah apa ini? Misalnya Jakarta Selatan sama Brunei lebar mana Pak? Lebar Jakarta Selatan ya. Tidak lebih luas dibandingkan satu Jakarta Selatan. Masya Allah, betapa kecilnya pengaruh uang itu. Hanya berlaku di lingkup yang sangat kecil. Orang lari pagi, sore sudah sampai ujung ke ujung. Jangankan bukan pagi Pak, siang sudah sampai ujung.
Baik, terus apakah ini berlaku? Berlaku. Bisa disebut sebagai uang dan bahkan bisa disebut sebagai mata uang, karena ada negara yang menjaminnya. Karena itu jika kita lihat, sifat ini juga ada dalam e-money. Dia bisa dijadikan sebagai alat tukar yang berlaku di masyarakat. Buktinya banyak orang mau menerima. Ya, tadi Anda sudah menyebutkan banyak daftar yang bisa dijadikan, atau banyak merchant yang bisa menerima pembayaran e-money. Baik, sehingga kita bisa menerima, berarti akadnya adalah akad sorof, uang dan kita mendapatkan uang. Baik, kenapa kok tidak dipahami dengan utang? Jawabannya, karena kita menerima nilai yang sama seketika. Utang itu kan ketika uang kita serahkan ke orang lain, berarti butuh proses penagihan. Uang itu tidak bisa kita manfaatkan sama sekali. Tunggu sampai dia dikembalikan, kan gitu ya. Itu kalau transaksinya utang. Tapi ini enggak, begitu top up bisa langsung kita pakai. Bisa kita pakai untuk belanja dengan menggunakan mata uang yang ada di dalam situ kepada merchant yang sudah bekerja sama dengan e-money. Baik, selanjutnya disimpulkan hukum, berarti hukum e-money adalah diperbolehkan dan diskon yang diberikan dalam e-money hukumnya mubah. Karena sah-sah saja orang memberikan harga yang berbeda. Bapak kalau beli dengan pakai rupiah, saya kasih harga sekian. Kalau pakai dolar, saya kasih diskon 10%. Boleh tidak ini? Boleh. Tidak ada riba, tidak ada gharar, dan tidak ada unsur kezaliman. Baik. Selanjutnya kita akan melihat kasus yang lain. Apa Pak? Selain e-money Pak, Anda boleh mengajukan GoPay. Sekarang hukum GoPay. Apa hukum GoPay? Saya tidak perlu cerita lagi tentang GoPay. Berarti mengenal apa itu GoPay sudah kita lewati ya. Ya, seperti yang Anda pahami ya. Apa itu GoPay? Nah, kita sudah paham. Selanjutnya langsung kita masuk ke takyif fikih. Takyif fikih untuk GoPay. Tentang GoPay juga ada 3 pendapat Ustadz. Anda kalau melihat khilaf di sini senang atau tidak senang Pak? Ya. Senang atau senep? Begini hadirin, jadi kalau Anda belajar ketemu khilaf, tolong jangan sampai menjadi orang yang tidak dewasa dalam memahami perbedaan. Ada beberapa orang yang dia tidak dewasa ketika melihat perbedaan. Ada 3 sikap yang bisa kita kenali dari orang ini. Pertama, kalau lihat perbedaan marah. Nah, sehingga dia kalau pro sama Ustadz A nanti komen di Facebook nyerang Ustadz B. Nah, ini potret orang tidak dewasa. Dan terkadang saya secara sengaja memprivat beberapa artikel dan video tentang masalah hukum, karena yang nonton nggak dewasa. Itu komennya pedes banget di situ ya. Wah, ini kok malah jadi padu di sini. Dah privat saja ya, daripada bikin rame. Orang seperti ini lebih baik bodoh daripada pinter. Kamu kalau belajar nggak dewasa, akhirnya malah tiap hari cuman emosi saja. Berarti lebih baik kamu nggak belajar masalah ini ya. Yang saya maksud bodoh adalah tidak belajar masalah ini. Misalnya dia masalah GoFood ya, pro Ustadz A. Nah, ada Ustadz B mengatakan yang berbeda. Kamu kalau belajar Ustadz B nanti sakit hati. Lebih baik jangan belajar Ustadz B, cukup Ustadz A saja. Karena dia belum siap dengan khilaf, belum siap dengan perbedaan pendapat. Berarti dia nggak dewasa dalam masalah ini. Yang kedua, ada sikap orang yang tidak dewasa dalam menanggapi perbedaan. Ketika muncul perbedaan, dia langsung putus asa. Ini gimana ini? Dikit-dikit belajar kok. Yang ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh, ini dilarang, ini haram, ini silahkan. Kok nggak konsisten semua ustadznya? Akhirnya setelah itu mutung belajar, nggak mau belajar sama sekali. Terutama bagi mereka pemula. Sehingga dia begitu menjumpai khilaf pertama, langsung mendedikasikan diri sebagai orang yang bodoh selamanya. Wah, daripada belajar kok pusing gini, ketemu banyak khilaf, ya sudahlah nggak belajar selamanya. Dia rugi selamanya. Dan itu kata Imam Syafi'i, "Man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau merasakan hinanya menjadi seorang yang menuntut ilmu, capek mikir, capek Anda mengejar kajian, harus duduk di tempat yang nggak nyaman. Ya, kalau di sini nyaman, insya Allah, alhamdulillah ber AC ya.
adem ya. Cuman nggak ada snacknya. Baik. Kalau Anda tidak mau berjuang ketika belajar, tajarra'a ka'sal jahli tulah hayatihi. Dia akan menelan ya, dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Makanya sebagaimana para asatidzah mereka berjuang di pondok itu menyedihkan hadirin ya. Jadi makanya satu nampan bersepuluh ya. Lauknya cuma sambal saja misalnya ya. Dan itu perjuangan mereka ketika belajar. Tayyib. Kemudian potret ketiga, contoh ketiga, orang yang dia tidak dewasa dalam memahami perbedaan, dia menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Sehingga misalnya masalah A, dia punya kepentingan di situ. Dia mendengar ada ustadz yang melarang A, B, C, D, ustadznya melarang. Terus dia tanya, ustadz ada nggak pendapat lain yang membolehkan? Nah, lah maksudmu gimana? Ya kalau ada pendapat lain yang membolehkan kan bisa kita jadikan pertimbangan ya. Makanya kamu kalau ngaji tolong buka wawasan, jangan cuma dari satu ustadz saja, ini melarang terus. Makanya kalau dari sini kamu akan susah hidupnya. Cari ustadz yang ceramahnya menyejukkan, bisa diterima semua kalangan. Nah, kalau kayak gini caranya, Anda tidak mencari kebenaran tapi mencari kesenangan, pembenaran. Sehingga khilaf itu dijadikan sebagai dalil. Padahal dalam Islam khilaf itu dalil atau tidak? Tidak, justru khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan jadikan perbedaan pendapat ini sebagai dalil, tapi kembalikan kepada dalil. Maka khilaf bukan dalil, tapi khilaf itu butuh dalil. Sehingga orang yang secara sengaja dia mencari-cari pendapat kanan kiri dan maunya dia adalah mengambil yang paling enak, maka ini orang yang tidak dewasa dalam memahami perbedaan. Anda kenapa cari-cari perbedaan? Ya. Kalau kamu dewasa, kamu akan cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan kadang ada orang misalnya, kita kasih tahu gambar makhluk bernyawa itu dilarang. Nah, katanya Habib itu boleh. Ya, katanya Ustadz itu nggak apa-apa. Ini masih mentoleransi dan seterusnya. Terus gimana maksudnya? Nah, kalau itu boleh kan saya boleh ngambil pendapat itu. Nah, lalu ngapain kamu tanya saya? Ya. Minta fatwa itu untuk mencari jawaban dan selanjutnya diamalkan. Ya, boleh-boleh saja kamu tidak yakin. Baik. Tapi intinya masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas pilihan yang kita lakukan. Kenapa Anda milih pendapat A, Anda milih pendapat B? Anda jangan punya prinsip. Kamu bebas milih pendapat para ustadz, yang penting dia pimpinan agama. Yang penting dia ustadz. Nanti kalau benar kamu dapat pahala, kalau salah dia yang nanggung dosa. Kok enak? Ya nggak bisa. Dalam mudharabah itu untung bagi bersama, rugi bagi bersama kan gitu ya. Sehingga kalau Anda mengambil pendapat ustadz, Anda jangan berpikir nanti kalau benar saya dapat pahala, kalau salah biar ustadz yang nanggung dosa. Ya nggak mau ustadznya. Kita juga harus bagi hasil. Ada dosa kita bagi hasil bersama gitu. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak orang musyrikin itu berpandangan, bahkan termasuk orang-orang munafik, mereka itu mengatakan, kamu maksiat saja, nanti dosamu saya yang nanggung. Dan itu dibantah oleh Allah. Makanya ketika mereka masuk neraka, mereka kan saling marah ya. Orang yang baru masuk neraka, dia mengatakan, haula ya Allah, mereka inilah yang adalluna fa'atihim adzaban di'fan. Mereka ini ya Allah yang menyesatkan kami. Kasih hukuman yang lebih berat lagi ya Allah, gara-gara dia saya sesat. Apa kata Allah? Qala likullin di'fun walakin la yash'urun. Masing-masing tak tambahi siksaannya. Bukan cuma dia saja, kamu juga kena. Sehingga enggak ada alasan. Nah, karena ketika saya milih pendapat yang salah, maka nanti yang nanggung dosanya ustadznya, saya bebas kasus, ya enggak bisa. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika kita milih guru, para ulama di masa silam itu memahami guru itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Imam Malik, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala.
Aku ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujah antara diriku dengan Allah. Karena beliau memahami, ngambil guru dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau ada orang yang cuma ngajak masyarakatnya. Nanti Bapak Ibu kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, sebut saja muridnya Kiai Fulan. Subhanallah, nekat banget orang ini. Apa efeknya Pak kira-kira Pak? Wah, dia anggap nanti malaikatnya akan kalah wibawa. Subhanallah, maha suci Allah dari komentar orang semacam ini. Dan gara-gara seperti ini hadirin, muncul penyakit. Ambil pendapat siapa saja yang kau mau, nanti kalau salah dia yang nanggung. Gak bisa. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang pendusta. Sehingga kalau kita mengambil pendapat hanya untuk mencari kesenangan saja karena ada kepentingan pribadi, ya tinggal nanti tanggung jawab di akhirat ya. Nah, baik, kita lanjutkan tentang masalah takyif fikihnya GoPay ya. Kembali di sini. Jadi ada 3 takyif fikih untuk GoPay. Takyif fikih yang pertama, GoPay itu ijarah apa namanya? Istilahnya ya. Saya kok lupa sebentar. Jadi dia sewa ijarah untuk mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah. Ini IMFD. Ya, singkatannya ya. Ijarah mausuf fi dhimmah. Akad yang terjadi dalam GoPay adalah ijarah mausuf fi dhimmah. Baik, ijarah paham hadirin? Ijarah itu apa? Sewa menyewa. Ijarah itu sewa menyewa. Apa itu mausuf fi dhimmah? Mausuf fi dhimmah adalah transaksi yang objeknya tidak ada di depan, tapi baru diserahkan sekian waktu yang akan datang. Dan konsumen hanya mendapatkan penjelasan. Contoh ya, Anda menawarkan jasa travel umroh ya, berangkat Desember akhir tahun ini. Nah, ketika Anda menawarkan, Anda akan cerita kepada calon konsumen, nanti kalau Bapak ikut kami, pesawat kami ini, kemudian nanti sudah ditanggung biaya ABC, nanti hotelnya di sini, jaraknya sekian, kira-kira menu makanannya seperti ini, pembimbingnya ini, gitu ya. Baik, kita sudah mendapatkan keterangan tentang spesifikasi perjalanan umroh yang akan kita lalui. Baik, tapi waktu kita membayar, kita melakukan transaksi, jasa itu sudah ada belum? Belum. Baru ada 10 bulan yang akan datang, akhir Desember tahun ini. Berarti masih lama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan akad ijarah mausuf fi dhimmah. Saya membeli jasa travel perjalanan umroh, tapi objeknya tidak ada di depan, baru akan dikasihkan sekian waktu yang akan datang, dikasih jaminan oleh pihak penyelenggara dia akan memenuhi spek yang diberikan. Namanya ijarah mausuf fi dhimmah. Paham di sini? Bisa dipahami ya? Baik. Bisa dikasih contoh yang lain yang termasuk ijarah mausuf fi dhimmah? Contohnya apa, Pak? Akadnya sekarang, tapi jasanya nanti akan datang dan speknya jelas. Contoh apa? Ya? Paket nikah misalnya ya. Paket nikah, layanan wedding ya. Baik, di situ dijelaskan kira-kira nanti menunya untuk berapa ratus orang, nanti suasana tempatnya seperti apa, fasilitasnya apa saja ya. Padahal itu baru dipakai kapan? Mungkin sekian bulan yang akan datang. Ini baru proses lamaran misalnya. Entah diterima atau ditolak, wallahu alam. Cuman Anda sudah sangat berharap ya, membayangkan wedding, beli paket wedding, padahal belum punya calon. Boleh ini Pak? Nah, barangkali ada yang ingin melakukan wedding yang kedua. Pokoknya wedding ini harus terisi. Kalau enggak saya harus orang lain. Biar jadi motivasi. Baik, itu yang disebut dengan ijarah mausuf fi dhimmah. Ini akad yang pertama. Sehingga waktu kita top up GoPay, kalau kita pahami sebagai ijarah mausuf fi dhimmah, berarti yang terjadi apa Pak? Yang terjadi apa? Kita membeli jasa dari Gojek
bayar sekarang dan akan diserahkan nanti. Begitu kan? Akan diserahkan nanti. Baik. Terus mausufnya seperti apa? Ya itu kan sudah tertera di situ. Anda buka aplikasi GoPay, di situ ada berapa layanan? Oh, ada sekian belas layanan. Lah itulah jasa yang akan diberikan oleh Gojek. Sudah kamu beli sekarang dan akan kamu manfaatkan nanti. Itu pemahaman ijarah mausuf fi dhimmah. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Akad yang kedua, takyif fikih yang kedua, GoPay itu akadnya adalah shorof. Shorof. Sehingga waktu kita top up uang itu sama dengan tukar menukar uang fisik dengan saldo GoPay. Yang satuannya sama. Yang satuannya sama. Berarti di sini kalau kita pahami shorof, saldo GoPay adalah uang. Begini ya. Kalau kita memahami itu sebagai shorof. Yang ketiga, bahwa dalam akad GoPay yang terjadi adalah qard, akad qard, utang piutang. Sehingga top up GoPay itu sama dengan memberi utang Gojek. Nah, baik. Tambah satu lagi ya. Yang keempat, kalau ini menurut Ustadz Zulkarnain, beliau memahami GoPay itu wadiah. Sehingga top up GoPay itu sama dengan titip uang ke Gojek. Baik. Sekarang kita akan lihat mana dari 4 pendapat ini yang paling kuat. Kalau pendapat pertama, ini pendapat Dr. Oni siapa? Syahrudin ya. Oni Syahroni ya. Dr. Oni Syahroni. Beliau menilai bahwa transaksi GoPay itu ijarah mausuf fi dhimmah. Sehingga kata beliau, kita beli sekarang dan nanti baru kita ambil, kita manfaatkan. Dan sah-sah saja seperti itu. Terus gimana kalau ada diskon? Ya boleh kita terima. Itu bukan termasuk riba. Sebagai contoh begini, saya punya toko bangunan ya. Terus Anda beli semen, Anda bayar sekarang. Pak, saya kalau beli semen sekarang 100 sak dihargai berapa Pak? Ya 100 sak kalau beli sekarang saya hargai per sak, ya sudahlah saya kasih diskon 5.000 per sak. Normalnya 60 untuk kamu, karena beli 100 sak sekarang 55.000. Tapi saya boleh ngambil, konsumen saya boleh ngambil kapanpun ketika saya mau, nggak apa-apa. Yang penting bayar 100 sak sekarang. Boleh nggak kayak gini Pak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada dolim. Baik. Sehingga saya langsung bayar 5.500.000. Betul ya? Atau 55 juta. Saya bayar 55 juta. Saya punya tabungan 100 sak semen di situ. Kapan mau saya ambil? Sesuka saya. Ya, bisa hari ini, bisa bulan depan, terserah sesuai dengan kesepakatan. Nah mungkin toko akan ngasih batas waktu maksimal, pokoknya 1 tahun Mas ya. Pokoknya Anda hanya boleh mengambil ini 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun semua tak antar ke rumah. Pokoknya yang penting kamu hanya boleh ngambil batas waktunya 1 tahun. Baik, boleh kayak ini? Boleh. Sehingga dia boleh dapat diskon ketika beli sekarang dan nanti tidak ada diskon. Maka sebagaimana itu pula Anda boleh menawarkan jasa dengan harga yang berbeda. Bapak kalau memakai jasa kami sekarang, kami kasih diskon 30%. Beli sekarang diskon 30%, besok wallahu a'lam. Nah, ini motivasi pembeli untuk segera beli. Akhirnya ya, daripada besok juga butuh, tak beli sekarang saja. Terus kita langsung beli sekarang dalam jumlah banyak. Ini boleh hukumnya. Dan ini tidak terlarang. Sehingga menerima diskon, jika kita pahami GoPay adalah ijarah mausuf fi dhimmah,
menerima diskon dari GoPay hukumnya boleh. Baik. Bisa dipahami alur berpikirnya? Bisa. Cuman ada yang masalah di sini. Masalahnya adalah boleh kita melakukan ijarah mausuf fi dhimmah, tapi syaratnya satu. Objek yang dijadikan alat transaksi harus jelas. Objeknya harus jelas. Kalau objeknya nggak jelas, maka ijarah mausuf fi dhimmahnya batal. Sebagai contoh, Pak, saya jual jasa travel umroh dengan harga 23 juta. Hotelnya wallahu a'lam, pesawatnya wallahu a'lam, ya. Nanti pembimbingnya wallahu a'lam, makan apa wallahu a'lam. Sehingga semua fasilitas yang mau dikasihkan nggak jelas semuanya. Ya kira-kira rentangnya antara sekian sama sekian. Loh, kalau kayak gini caranya ya Bapak belum menjual apa-apa, karena tidak ada yang jelas. Baik. Dari sekian layanan yang diberikan oleh Gojek, ada belasan itu ya. Ada belasan itu. Yang dominan kan cuman kurang lebih 3 atau 4 ya. 4 ya. GoCar, GoRide, GoFood, GoSend. Ada yang rajin GoMessage? Wah, kuli itu berarti ya. Pecut setiap hari. Baik. 4 ini yang paling sering. Sisanya jarang. Berarti gini, waktu saya top up, ketika saya top up, jika itu dipahami sebagai akad sewa, berarti objeknya harus jelas. Sementara di sini ada banyak pilihan, belasan pilihan. Kamu beli yang mana? Wallahu a'lam. Loh, nggak bisa. Wallahu a'lam. Kecuali kalau jasanya cuma satu, seperti tol. Tol itu jasanya cuma satu. Sehingga waktu kita top up e-tol, bisa Anda sebut, saya sudah beli jasa tol selama atau yang senilai sekian ratus ribu. Dan kita nggak ada pilihan yang lain selain membeli jasa tol. Tapi kalau ini Anda punya banyak pilihan, mana yang akan Anda pilih? Wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam kayak gini nggak boleh, Pak, karena jadinya tidak jelas, sehingga tidak bisa disebut mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah itu kriterianya harus jelas dan nanti dipastikan akan kita berikan sesuai dengan kriteria yang ada. Baik, dipahami insya Allah? Baik, karena itu pendapat yang pertama dengan pertimbangan tadi kurang tepat, karena dia tidak memenuhi kriteria mausuf fi dhimmah. Ini kita melakukan proses tarjih ya. Jadi setelah taqyid fikih dibaca masing-masing taqyidnya, terus kita tarjih. Bisa nggak disebut sebagai mausuf fi dhimmah? Oh ternyata pertimbangannya kayak gini. Oh nggak masuk kalau kayak gini disebut mausuf fi dhimmah. Selanjutnya, apakah bisa dia disebut sebagai sharaf? Tadi sharaf kita nyatakan uang ke uang, uang ke uang. Berarti saldo GoPay harus uang. Dan syarat uang itu bisa dijadikan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat. Baik, saya punya saldo GoPay 100 ribu, tapi di sini nggak ada Gojek, adanya Grab. Bisa nggak saldo GoPay dipakai bayar Grab? Hah? Loh, kenapa nggak bisa? Katanya uang. Oh, berarti kalau kayak gini tidak berlaku sebagai uang. Kenapa? Karena uang itu syaratnya bisa berlaku di yang lain, sehingga ini bukan sharaf. Baik. Maka pendapat kedua gagal. Pendapat yang ketiga, bisakah itu disebut sebagai qard, sebagai utang piutang? Utang piutang berarti ketentuannya tadi, kita serahkan dan pihak Gojek wajib untuk menjaganya dan nanti akan dikembalikan kepada kita. Nah, di antara ketentuannya Gojek boleh memakai uang itu. Bedanya utang dengan wadiah apa, Pak? Kalau wadiah nggak boleh dipakai, kalau utang boleh dipakai. Sehingga kalau dipahami sebagai utang, berarti Gojek boleh memakai uang itu. Kalau dipahami sebagai wadiah, Gojek tidak boleh menggunakan uang itu. Baik. Terus yang benar yang mana? Wadiah ataukah qard? Kita lihat. Kenapa Gojek itu selalu memotivasi masyarakat? Mari top up GoPay, top up GoPay, top up GoPay. Karena mereka punya rencana besar, kita akan menjadi lembaga keuangan non-bank. Dan itu kan model crowdfunding ya. Bagaimana menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat, mumpung belum di OJK-kan ya.
Dan OJK untuk aturan Gojek kan belum ada ya. Untuk aturan GoPay belum ada. Mereka bisa narik dana sebesar-besarnya di masyarakat. Nah terus Gojek dibenarkan nggak menggunakan uang ini? Mereka tidak pernah izin kepada customernya apakah nanti uang ini akan dipakai atau tidak. Cuman kalau mereka punya uang segede itu, bisa dipastikan Gojek akan menggunakannya. Anda bisa bayangkan, kalau di Jakarta ini ada 1 juta pengguna GoPay, 1 juta pengguna GoPay, masing-masing top up 100.000 saja per hari. Top up 100.000 per hari. Baik, kira-kira 1 hari Gojek dapat berapa, Pak? Berapa, Pak? 100 M. Gojek sehari dapat 100 M. Ukurannya M bukan S ya. Sehari dapat 100 M. Besok ada 100 M lagi. Lusa ada 100 M lagi. Sehingga 100 M itu stagnan. Akan selalu ada 100 M. Sekarang dipakai, besok ada lagi. Sehingga andaikan Gojek menggunakan 100 M itu diputar ke unit bisnis yang lain, lempar saja kemana gitu ya. Lempar ke tambang, sudah Pak. 100 M geser sehari jadi 100, sekian M. Ya, makanya dari situ dia siap memberikan diskon kepada customernya yang menggunakan GoPay, sehingga uang itu tidak dibiarkan nganggur. Kalau dibiarkan nganggur, rugi dia, nampung dana umat, dana masyarakat, dia nggak dapat untung sama sekali, nggak mungkin. Makanya kenapa ada diskon? Dugaan kuatnya adalah karena uang itu dipakai. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang mendekati untuk GoPay akadnya adalah akad qard, akad utang piutang. Baik, kita sudah masuk jam 5.11 ya. Kayaknya kalau saya lanjutkan nanti nggak selesai-selesai. Karena kajian ini nanti kita akhiri sampai jam 5:30 ya. Mungkin sisa waktunya bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah saya pernah menjual sebidang tanah tahun 97. Pembeli ngasih DP 40% dengan syarat jika tidak dilunasi jangka waktu 2 minggu maka DP hangus. Sekarang mereka merasa memiliki hak yang 40% atas pembayaran tanah tersebut. Bagaimana status jual belinya? Nah, kalau 40% nampaknya terlalu tinggi. Dan persyaratan yang Anda ajukan, jika dia tidak bisa membayar dalam jangka waktu 2 minggu maka DP hangus, itu berarti kalau tidak bisa membayar akad dibatalkan. Karena itu yang bisa Anda lakukan, kembalikan nilai 40% tadi, dan setelah itu hak tanah kembali menjadi milik kita. Cuman saya yakin ini pasti prosesnya akan panjang. Karena kalau sudah urusan properti, apalagi kalau dikonversi di harga sekarang ya sama dengan atau lebih mahal dibandingkan nilai emas. Mereka tidak akan mau melepaskan 40% ini ya. Pasti tidak akan mau. Solusinya gini saja. Kalau mereka nggak mau, berarti minta mereka beli 100% tanah. Sudah? Beli 100% tanah. Jadi dia sudah membayar 40%, kurang berapa? 60%. 60% ini konversi ke emas. Konversi ke emas tahun 97. Di tahun 97. Jadi misalnya harga emas, harga tanah misalnya ya, harga tanah 10 juta misalnya ya. Harga tanah 10 juta tahun 97. Baik, baru membayar 40%, kurang 60%. Kalau dibatalkan, pasti mereka tidak akan mau. Nah, kita sarankan ini saja, kurang 60%, berarti berapa Pak? 6 juta. 6 juta. 6 juta tahun 97 dapat emas berapa? Selanjutnya silakan Anda bayarkan emas, misalnya 6 juta tahun 97 dapat emas 60 gram misalnya ya. Dapat emas 60 gram. Berarti nanti Anda
berikan emas 60 gram sekarang. Nah, selanjutnya emas 60 gram ini mau dicairkan atau tidak terserah penjual. Baik, mungkin saya kira ini solusi yang paling pertengahan kalau dia tidak mau dibatalkan. Ya, pilihan pertama kita minta untuk dibatalkan, tapi kalau dia nggak mau, tidak ada pilihan lain selain ini. Karena daripada nanti itu otot-ototan ya, nggak jelas semuanya ya. Apa hukum jualan baju atau tas online? Jawabannya bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu kalau Anda berpikir masalah ibadah. Tapi jual beli kan masalah muamalah, dan muamalah syaratnya tidak harus ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bolehkah jual beli secara online? Jawabannya boleh. Objeknya bebas. Yang penting bukan barang haram, narkoba, ya jelas ya. Emas dan perak. Karena emas dan perak tidak boleh ditransaksikan secara online. Kenapa nggak boleh ditransaksikan secara online? Harus tunai. Ada uang, ada barangnya, emas perak. Sementara kalau online, uang ditransfer, emasnya kapan dikirim? Mungkin sampai 3 hari lagi. Adanya penundaan waktu di sini, riba nasi'ah. Tahun 2013 kami daftar haji melalui Travel dengan membayar uang dolar. Qadarullah tahun ini berangkat haji insya Allah ya. Travel memberitahukan bahwa sisa biaya haji dibayarkan 2 tahap, Januari dan 2 bulan sebelum berangkat. Sejak tahun 2017 di Indonesia tidak boleh transaksi pakai USD. Bulan Januari kemarin kami disarankan oleh Travel untuk membayar dalam dolar atas pertimbangan kemungkinan kenaikan dolar pada pembayaran berikutnya. Ketika kami membayar pakai dolar, pihak travel agent memberikan kuotasi dalam rupiah karena larangan transaksi dengan dolar di Indonesia. Akhirnya saya tarik lagi dolar dan saya bayar pakai rupiah. Untuk pembayaran berikutnya, apakah sebaiknya kami membayar pakai dolar, di mana harga dalam dolar, harga travel dalam dolar dan dikonversi ke rupiah? Baik. Kasus dipahami? Gak paham? Begini ya. Jadi sorof syaratnya apa? Tunai dan sama ya. Tunai dan sama. Baik. Kalau ada orang yang dia pasang harga dolar, misalnya 3.000 dolar, 3.000 dolar, 3.000 dolar. Kalau dirupiahkan jadi berapa, Pak? Jadi berapa, Pak? Boleh pakai kalkulator biar cepat. 39 ya. 39.500. Sekarang ada 500-nya. 39.500. Jadi 3,9 juta. Begini ya. Baik. Anggap saja demikian. Harga 3.000 dolar kalau dirupiahkan 39,5 juta. Kalau transaksinya itu tunai, nggak jadi masalah. Misalnya begini, saya membayar langsung 3.950.000 atau 39.500.000, ini boleh. Karena apa? Karena ketika itu yang terjadi begini, Anda sorof lalu melakukan akad jual beli. Ada 2 tahap akad. Sorof dulu baru jual beli. Membayar 39,5 juta itu sama dengan menukar nilai sekian dengan dolar 3.000. Selanjutnya dolar 3.000 itu dipakai untuk membayar travel. Boleh atau tidak ini? Boleh, karena tunai dan dilakukan secara langsung. Baik. Tapi kalau seperti ini ya, Anda membayar berapa tadi?
misalnya 20 juta, Anda bayar 20 juta. Sudah? Sisanya 19,5 Anda bayarkan nanti ketika pemberangkatan. Padahal harganya pakai dolar. Berarti di situ Anda melakukan shorof tapi tidak tunai. 20 juta untuk membeli 3.000 dolar. Cuman bayar dulu 20 juta. Sisanya yang 19 juta menyusul. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Karena berarti sorofnya tidak tunai. Dong atau belum? Ya? Paham kira-kira? Paham insya Allah ya? Paham. Jadi dalam hal ini ada dua akad hadirin. Akad jual beli jasa travel dan akad tukar menukar uang. Kalau bandrolnya pakai dolar, normalnya Anda harus beli pakai dolar, itu normalnya. Nah, berhubung Anda belinya pakai rupiah, berarti kan ditukar dulu ke dolar, gitu kan? Nah, ditukar ke dolar ini boleh nggak? Boleh, syaratnya harus tunai. Harganya berapa? 3.000. Berarti siapkan nilai 39,5, sehingga kita beli secara tunai 3.000 dolar, langsung kita bayarkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau Anda nyicil dulu, Pak saya punyanya 20 dulu, ya sudahlah. Berarti Anda bayar 20 dulu, nanti sisanya menyusul sekian bulan yang akan datang. Ketika itu terjadi, berarti sama dengan kita membeli sekian dolar secara tidak tunai. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga misalnya begini, Anda punya uang 10 dolar. 10 dolar berarti berapa Pak? 135.000 ya. 135.000. Pak saya mau tukar 10 dolar. Terus Anda cuma dikasih 100.000. Yang 35.000-nya nanti masnya saya antar ke rumah. Boleh ini? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak tunai. Ada dolar 10.000 dan ada rupiah 135. Sehingga wajib tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Kalau ada yang tertunda, riba nasi'ah. Ini sama dengan Anda tukar 100.000 rupiah, Anda mendapatkan 70.000, yang 30.000-nya nyusul. Ini juga riba nasi'ah. Paham di sini? Baik. Nah, travel menetapkan harga sekian ribu dolar. Lalu Anda bayar nyicil pakai rupiah. Nah, ini berarti terjadi shorof yang tidak tunai. Yang benar gimana? Silahkan bayar pakai dolar. Nah, selanjutnya pihak travel kalau misalnya mau menerbitkan kwitansi, mau pakai dolar maupun rupiah, sah-sah saja. Itu hanya masalah pembuktian. Karena yang diperhitungkan adalah bentuk transaksinya, bukan kwitansinya. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Karena itu saya sarankan Anda tidak perlu tarik dolarnya untuk diganti dengan rupiah, tapi Anda bayar pakai dolar. Karena harga utamanya pakai dolar. Apalagi di sini dua tahap. Tahap pertama bulan ini, tahap kedua 2 bulan sebelum berangkat. Berarti bayar dulu dolar sekarang, bayar lagi dolar besok. Kalau bayar rupiah, besok bayar rupiah, berarti tidak tunai. Dan itu riba nasi'ah. Makin jelas atau makin bingung? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Senang saya kalau Anda merasa jelas ya. Baik. Mohon pencerahan bagaimana hukum bisnis MLM. Boleh atau tidak? Hadirin, jadi apa yang dijual dalam MLM? Produk dan sistem, peluang fee downline. Nah, ini yang dijual dalam MLM. Sehingga misalnya Anda membeli atau menjadi member MLM, daftar 500.000. Tiansi itu 700.000. Betul? Katanya ya. Ada yang punya pengalaman boleh cerita? Katanya 700.000. 700.000 itu Anda dikasih produk. Anda dikasih produk, misalnya obat X. Obat X. Plus Anda dikasih marketing kit. Wah, ini ada CD pemasaran, ini. Dan nanti Bapak bisa mendapatkan peluang dapat fee jika Bapak dapat downline. Sehingga kita juga mendapatkan ini. Baik. Nilai 700.000 itu kalau kita lihat secara
real, mungkin harga obat hanya mungkin 50.000 harga obat. Harga produknya cuma 50.000. Sisanya yang ini itu harganya lebih mahal. Ini itu dijual senilai 650.000. Berarti kita dalam MLM itu membeli peluang pasar. Kok mau Pak, Anda bayar 700 cuma dapat obat kayak gini? Ya kan nanti saya bisa dapat fee ketika saya cari downline. Nanti bisa balik modal, bahkan bisa lebih banyak. Oh, berarti Bapak itu membeli peluang pasar, bukan membeli produknya. Dan yang menjadi cita-cita terbesar bagi para aktivis MLM adalah obatnya atau peluang fee dapat downline. Yang kedua ini yang dicari. Makanya motivasinya bukan menjual produk, tapi motivasinya cari orang yang sama untuk bergabung dengan kamu. Itu motivasinya. Sehingga dalam MLM, member yang dia belanja banyak tapi nggak punya downline kurang berprestasi. Lebih baik member yang punya banyak downline meskipun nggak pernah belanja, nah itu berprestasi. Maka dia lebih mencari mangsa daripada menjual produk. Karena yang dia kejar bagian ini. Karena itulah hadirin makan Allah, biasanya produk MLM itu produk yang tidak terlalu istimewa. Makanya Anda bisa lihat, produk MLM itu andaikan tidak di MLM kan, nggak laku di pasaran. Ada produk itu meskipun nggak di MLM kan, sejak kecil kita sampai kita dewasa, dia bertahan di pasar. Merek ini tuh dari dulu sampai sekarang masih ada terus. Saya kasih contoh misalnya Pepsodent Pak, dari kita lahir sampai sekarang masih bertahan Pak, Pepsodent tanpa MLM. Dulu ada pasta gigi pakai MLM Pak, hanya bertahan itu ngebum mungkin setahun ngebum, setelah itu hilang sama sekali, nggak ada sampai sekarang. Dulu ada obat yang dia lagi booming, banyak sekali yang beli, terus tiba-tiba hilang. Sehingga produk seperti ini tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Makanya dia rentan untuk hilang di pasaran. Karena itulah mereka menggunakan sistem MLM. Entah karena kualitasnya yang kurang, atau yang kedua harganya yang terlalu tinggi, tidak bisa bersaing dengan yang lain. Ya. Nah, biar laku dikasih motivasi. Ya. Bapak kalau beli pasta gigi yang ada di pasaran, wah itu berbahaya, mengandung ini racun. Ya. Punya kami obatnya. Wah, loh kok kamu menang sendiri? Itu kan kata kamu karena sales ya. Nah, dia akan memuji produknya dan mematikan produk yang lain. Akhirnya caranya nggak sehat. Bunuh kiri, sikut kanan, naikkan produknya. Wah, kalau kayak gini cara Anda dalam memasarkan kurang sehat. Dan itu metode MLM. Pasti kalau nggak dikaitkan dengan kesehatan, dikaitkan dengan masalah apa misalnya ya, masalah kekuatan, masalah penyakit dan seterusnya. Padahal produknya kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Itu kan klaim sepihak dari pabrik. Kenapa Anda mematikan yang lain, Anda mengangkat produk Anda? Makanya kita kadang kurang percaya di situ, sehingga kita hukumi transaksi ini goror. Karena goror itu jual beli peluang. Contohnya, salah satu contohnya adalah jual beli peluang. Meskipun tidak semua MLM seperti ini Pak ya, tidak semua MLM seperti ini. Ada MLM yang dia betul-betul real multi marketing, hanya pemasaran berjenjang, sehingga ini tidak terlalu dominan. Ini ada tapi tidak dominan. Yang lebih dominan di produk. Maka pada saat kita membayar sekian ratus, kita tergantikan dengan produk. Masalah kamu nanti bisa memasarkan atau tidak terserah kamu. Nah biasanya MLM seperti ini, siapa yang belanja paling banyak prestasinya lebih tinggi. Bukan siapa yang dapat downline, tapi siapa yang belanja. Yang penting ukurannya belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik saya katanya kena penyakit pokoknya penyakit wallahu alam ya, yang jadi katanya peredaran darahnya tersumbat. Saat ini lagi hamil sehingga bisa berisiko tinggi terhadap janinnya. Kemarin dia ke dokter dan dikasih obat ya. Katanya nggak ada alternatif lain, tidak ada alternatif obat lain.
sedangkan obatnya mengandung babi. Nah, gimana menurut hukum Islam seperti apa? Diperbolehkan tidak menggunakan obat seperti itu dalam kondisi yang dialami. Sederhananya begini, terlepas dari kasus yang ditanyakan ya, saya tidak paham bagaimana sejatinya penyakit ini. Bolehkah kita menggunakan obat yang mengandung sesuatu yang haram dengan alasan berobat? Boleh tidak? Ya, dengan alasan darurat. Kamu kalau nggak minum obat ini mati. Boleh tidak? Ya, baik. Bedakan begini. Bedakan antara berobat dengan sembuh. Baik. Berobat itu upaya untuk sembuh, paham ya? Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Dokter. Salah atau betul? Dokter nggak bisa menyembuhkan. Dok, tolong sembuhkan saya dok. Bapak musyrik. Dokter tidak punya kemampuan menyembuhkan. Nabi SAW mengajarkan doa, la syafiya illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Maka yang menyembuhkan Allah, bukan manusia. Dokter itu hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan ya. Sehingga jangan sampai keliru ketika ngomong ke dokter ya, tolong sembuhkan saya. Oh, Bapak keliru, salah pilih kata. Tolong obati saya. Kalau tadawi, berobat, manusia bisa. Kalau menyembuhkan, manusia nggak bisa. Maka tidak jaminan pengobatan yang canggih lebih menyembuhkan dibandingkan pengobatan tradisional. Ada nggak pengobatan tradisional yang lebih menyembuhkan dibandingkan yang canggih, Pak? Banyak. Pegelinu, keroan, beres. Kan gitu. Alhamdulillah, mari Pak, selesai. Kan gitu. Ya, meskipun nggak pakai teknologi apapun, selain nikah saja, kan gitu. Baik. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini tidak jaminan pengobatan yang canggih akan bisa menyembuhkan. Sebagaimana tidak jaminan pengobatan tradisional tidak menyembuhkan. Karena pengobatan itu hanya sebatas ikhtiar, upaya manusia. Yang menyembuhkan Allah. Karena itulah kesimpulannya begini. Kalau ada orang yang dia dikasih misalnya bayangan, rasa takut. Bapak kalau nggak minum obat ini mati. Yang membunuh saya atau yang mematikan saya bukan penyakit, tapi Allah. Dan nggak jaminan kalau saya minum obat ini sembuh. Sehingga tidak jaminan kalau saya mengkonsumsi ini saya akan terbebas dari penyakit saya. Karena yang menyembuhkan Allah. Sementara saya pasti melanggar aturan syariat. Ini dosa. Inilah yang dijadikan sebagai alasan ada ulama yang dia tidak mau minum obat tertentu karena mengandung khamr. Seperti Urwah bin Zubair. Dia waktu mau diamputasi diminta sama tabibnya, kaki bapak, kaki Urwah seorang ulama harus kami amputasi. Nah biar nanti tidak sakit silahkan mabuk dulu. Wah, nggak mau beliau, disuruh mendem ulama. Akhirnya beliau bilang saya nggak mau. Terus gimana? Saya tak sholat. Nanti ketika saya sholat silahkan potong kaki saya. Atau setelah saya sholat silahkan potong kaki saya. Lalu beliau sholat. Saking khusyuknya beliau sholat, ya, beliau sampai tidak sadar dengan apapun. Begitu salam, beliau langsung bilang ke tabibnya, silakan sekarang dipotong. Tabibnya bilang, sudah kami potong. Subhanallah Pak, sholat bisa sampai seperti itu Pak. Itu mungkin kalau kita sholat, setelah sholat kamu mati, nah itu bisa. Lupa semuanya, selain khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman pengumuman itu tidak pernah kita dapatkan. Ya. Misalnya kita dapat pengumuman setelah sholat maghrib ini kamu mati, dan pasti itu terjadi. Andaikan itu bisa terjadi, mungkin ketika kita sholat kita akan sangat khusyuk. Seperti misalnya para ulama yang ketika mau dibunuh dia izin dulu untuk sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat, setelah selesai sholat silakan tebas leher saya, silakan bunuh saya. Sholat dulu, dan mereka sholat bermunajat serius menghadap Allah, lupa semuanya. Baik. Sehingga kesimpulannya dalam masalah berobat, tidak jaminan orang yang berobat yang haram sembuh. Juga tidak jaminan ketika dia berobat dengan yang tradisional, misalnya minum zam-zam dengan niat yang baik dia tidak sembuh.
Ini sudah jam setengah. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beli rumah, anak beli rumah 540 juta. Di perjanjiannya ada poin yang menyebutkan biaya pengadilan tidak ada, dan anak menjualkan rumah anak, dan saat pengadilan diminta biaya pengadilan 5%. Pertanyaannya, apa saya harus membayar? Sementara developer mau membayarkan. Ini kembali kepada kesepakatan. Ada biaya tambahan, apakah nanti yang menanggung developer ataukah konsumen, kembali kepada kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam transaksi transfer ATM dengan beda bank dikenakan biaya administrasi, apakah termasuk riba? Jawabannya tidak. Itu jasa bank yang diberikan kepada kita, dan bank berhak untuk mendapatkan uang jasa. Untuk yang ini hanya dapat digunakan transaksi di masa tertentu yang tidak ada kerjasama pihak bank. Apakah masih termasuk akad sharaf? Tidak harus semua merchant atau tidak harus semua toko. Kira-kira kalau di masyarakat sudah banyak yang memakainya, bisa kita sebut sebagai uang. Karena syarat uang tidak harus berlaku di semuanya. PayPal itu bisa disebut uang, meskipun dia hanya berlaku di dunia maya, tidak berlaku di dunia ini. Wallahu a'lam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.